warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh pengurus OSIS dan MPK, ya, ketua OSIS dan wabil khusus yang saya hormati Bapak Wiwi Harjo, SPD, pembina OSIS SMP 17. Perkenalkan dalam kesempatan hari ini Jumat 2 Desember 2022, Bapak ingin coba yang mengimbaskan tentang pemetaan aset di sekolah. Ya, pengimbasan ini untuk siapa saja? Untuk warga sekolah, ya, kepala sekolah, guru-guru, ya kan, siswa, dalam hal ini pengurus OSIS, orang tua, ya, tokoh masyarakat. Nah, kadang-kadang waktu pertama kita, nah ternyata pemetaan aset ini akan sangat bermanfaat sekali, apalagi kalian sebagai pengurus OSIS, ya, pengurus MPK, bisa untuk bekal masa depan. Ya, kita mulai belajar dari hari ini dulu, mulai dari yang hal-hal yang kecil, mulai dari sekolah. Ya, contoh di sekolah SMP Negeri 167 itu ada 7 aset, ya, semua sekolah sama-sama, semua sekolah, semua organisasi itu ada 7 asetnya apa saja? Manusia. Manusianya siapa saja? Kepala sekolah, ya kan? Guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat. Nah, nanti dirinci lagi, ya. Aset yang ada di kontrol itu apa sih? Ya, ya. Jadi maksud kita melakukan pemetaan ini dasarnya adalah apa? Ya, dasarnya adalah PBA, pendekatan berbasis aset. Jadi kalian, meskipun kalian sebagai siswa, kalian sudah diajarkan mulai dari sekarang untuk memecahkan segala suatu permasalahan, memecahkan suatu program, yang menyusun rencana-rencana OSIS, MPK, harus melalui pendekatan berbasis aset. Dukungnya manusianya bagaimana nih? Ya, melibatkan siapa saja. Misalnya kalau kalian mau, kita sebutnya OSIS, ya, manusia siapa saja nih? Ya, manusianya berarti yang terlibat pengurus OSIS dan MPK. Pesertanya adalah apa? Siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Contohnya, misalnya mau contoh apa? Kegiatan apa? Misalnya, ya, kegiatan class meeting misalnya kan. Kita petakan dulu, ya, manusianya. Siapa saja panitianya, orang-orang yang terlibat. Fisiknya berarti gunakan tempatnya, sarana-prasarana yang kita gunakan apa saja. Karena itu ada aset yang ada di 167, kita lihat, jangan aset yang ada di luar 167. Terus modal sosialnya, ya, kalian hubungan, waduh, ini kayaknya kegiatan ini nggak bisa berjalan nih kalau hanya melibatkan antar siswa saja. Berarti harus ada modal sosial, kerjasama, hubungan, interaksi dengan orang tua, ya kan, misalnya. Terus modal finansial, ya, finansial itu apa? Meskipun memang modal aset ini langsung aja nggak apa-apa, ya. Modal aset ini ada yang modal finansial, tapi kalau pakai prinsip ekonomi bagaimana? Dengan menggunakan dana yang kecil-kecilnya, tapi kok bisa melaksanakan kegiatan yang sebesar-besarnya, Pak? Ini berarti hebat ini artinya aset manusianya, berarti aset manusianya hebat. Hanya punya dana 500.000, tapi secara logika aku bisa melaksanakan kegiatan yang 5 juta. Ini ada apa ini? Berarti kan kalian sudah melakukan pendekatan berbasis aset. Ya, oke, balik lagi. Ini terlalu luas. Ya, politik. Ya, biasanya kalau politik ini kalian misalnya, wah, ini kalau kegiatan ini misalnya skup besar, melibatkan dari sekolah, tadi apa nih? Aset yang dilibatkan politik, lahan. Oh, berarti harus surat izin dari perubahan, gitu ya. Kalau sifatnya ini berarti asetnya di apa? Identifikasi apa? Berarti perlunya ada surat yang kayak di surat proposal, ya kan?
agar pelaksanaan berjalan lancar ya kan, kalau semuanya besar. Tapi ya ini kita bicara tentang aset tadi. Terus modal lingkungan, ya modal lingkungan ini ya dengan memaksimalkan apa yang sudah ada di kita, ya kita harus memikirkan itu modal lingkungan seperti apa? Taman. Nah ini modal lingkungan nih, fisik lingkungan masuk yang ada demo itu. Nah, terus modal agama dan budaya. Nah, oke, Bapak tadi terlalu luas. Ternyata di 167 modal asetnya itu sangat besar sekali. Ketika kalian kemarin pergi ke Taman Pahlawan, itu kalian sudah melakukan aset politik. Itu kalau kalian bangun sampai seterusnya, wah enak. Kalian pernah ada yang sekarang kelas 9 pernah melakukan kegiatan apa? Munaslok ya, yang museum nasional dan proklamasi ya. Pernah ada yang ikut kan? Di antara kalian pasti bapak zamannya PJJ ya. Nah itu aset politik perlu ditingkatkan lagi. Jadi kalau bisa intinya ketika kita belajar aset ini, apa yang tidak mungkin itu jalan keluarin menggunakan pendekatan berbasis aset. Makanya kita harus pahami dulu. Ya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan berbasis aset, jangan yang dilihat itu adalah kelemahannya. Misalnya kita udah berpanitia nih, Pak jangan yang dia Pak, dia kan nggak bisa kerja. Misalnya, Pak jangan si A, si B, dia kan kelas 7 Pak, dia kan kelas 8, dia kan kelas 9 Pak. Nah, ini jangan begitu. Yang penting gunakan berbasis aset. Berarti kalau menggunakan berbasis aset, pola pikirnya apa? Ini Bapak mohon maaf ya, nggak pakai ini sendiri apresiatif. Berenang jam 3. Ya Bapak inginkan anak-anak 167 khususnya pengurus apa? Pengurus OSIS. Bapak yakin kan pola pikirnya udah ikuti apresiatif. Positive thinking. Jadi kalau bicara tentang aset, udah gak ada masalah lagi. Pak, kelasnya kurang cukup. Mana kalau kelasnya kurang cukup? Bagi jadwal berarti ya kan? Misalnya kadang-kadang kegiatan apa nih? Ya dibikin apa? Ya kan? Pokoknya kalian sudah berdiskusi apa tugas aset. Ya untuk yang mungkin ini hanya bekal sedikit dari Bapak bahwa ketika kalian pola pikirnya sudah berbasis aset, nggak usah mikirin kelemahan orang, ya kelemahan teman, kelemahan organisasi, yang penting udah aset. Ya untuk apa? Tujuannya ya kalau tujuan kepentingan panitia apa? Udah intinya itu, ya. Karena apa? Nanti jadi lama. Yang tadinya kalau kata Pak Wiwi apa? Kalau kata Pak Wiwi apa? Yang tadinya rapatnya 15 menit jadi 1 jam. Ya karena apa? Pendekatannya bukan berbasis aset, jadi berbasis kelemahan. Ya jangan itu. Yang bersatu tujuh ke depan, ya insya Allah ini hanya sedikit saja mungkin. Ya kalian mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui bahwa dengan menggunakan aset ini kita harus mengenal aset kita. Teman kita aset, ya teman kita aset, pergi ke kantin aset. Pokoknya jadikan semua yang ada di 167 khususnya dan lingkungan sekitarnya itu aset. Ya, Bapak yakin insya Allah kalian menjadi orang yang sukses. Kalau kalian melaksanakan program, pasti insya Allah programnya berjalan dengan sukses. Ya. Pak Wiwi harus sebagai pembina. Pak Wiwi tinggal ini aja. Masya Allah, lancar berjalan. Jadi, begini ya nak. Nah, siapa? Karena udah berpikir aset. Ya. Pak, aduh, dana kan kurang Pak. Nah ini berarti nggak menggunakan ini. Udah jangan bicara yang kurang-kurang, misalnya dana lah. Pak, makanannya bagaimana Pak? Kondisi bagaimana? Nah ini masih berbasis aset. Ya, pakai yang ini. Ya, modal sosialnya modal sosial. Wah, kira-kira orang tua yang ini saya bukan memanfaatkan orang tua enggak, gitu ya, biar memanfaatkan, tapi perlu adanya hubungan yang baik, khususnya dengan komite misalnya. Ya. Kalau politik, jadi terlalu jauh ya, terlalu jauh. Misalnya majukan proposal ke mana, ya? Atau politik ini biasanya majukan proposal. Ya, silakan yang mau ada pertanyaan tentang aset ini. OSIS atau yang lainnya, silakan. Kita manfaatkan semata-mata Bapak di sini sharing berbagi
saling mengisi, ya kan? Inquiry apresiatif, ya. Gimana? Syarat PBA, ya. Bagaimana? Ayo suaranya yang kencang biar ini. Oh ya, yang lainnya. Ayo ada pertanyaan nggak apa-apa. Ya, bagaimana? Cuma saya ingin bertanya, apa arti dari inquiry? Oke, inquiry. Jadi kadang-kadang kita suka berdebat permasalahan etimologis, ya kan. Tapi secara keseluruhan, secara gamblang, inquiry apresiatif ini adalah ketika kita bersikap, bertindak, berbicara itu segala sesuatunya positif, segala sesuatunya yang dicari adalah aset, segala sesuatunya yang dicari adalah kemenangan, ya, kepuasan, ya, pelayanan maksimal, ya. Jadi itu tidak mencari-cari kelemahan siapapun, tapi yang dicari adalah kelebihannya, ya. Jadi ketika kita menggunakan konsep pemikiran inquiry apresiatif, kita menggunakan pola pikir yang positive thinking, atau kalau dalam bahasa politiknya atau dalam bahasa sosiologinya, dalam bahasa PKN-nya adalah stereotip positif, gitu. Terima kasih. Ada lagi kan? Ayo. Oke. Ya, apresiatif, ya. Ya, segala sesuatu itu kalau kita mengapresiasikan, ya kan, ya, seseorang itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan prestasinya, mengapresiasi, ya kan, memberikan penghargaan, ya. Jadi ada punish and reward, tapi yang diinginkan adalah rewardnya, ya kan, bukan hukumannya, ya kan. Nah, itu tadi. Jadi segala sesuatunya berbasis aset. Oke, kembali lagi. Terima kasih, Kamila. Oke, izin bertanya kenapa kita harus punya aset. Nah, ini kita bicara kalau dalam istilah biologinya apa? Ekosistem, ya kan? Ekosistem. Kalau dalam biologinya ekosistem. Ada abiotik, ada abiotik. Ya, itu kalau dalam bahasa biologinya, ya kan, ada ekosistem. Nah, di sekolah juga sama, ada ekosistem yang, ya, ada aset yang terlihat, ada aset yang tidak terlihat. Ya, kalau yang terlihat mungkin prestasi yang menonjol, ya kan, kegiatan kebiasaan sehari-hari, kegiatan OSIS, itu aset-aset ini bisa tentu diri asetnya banyak terlihat, tapi juga ada aset yang tidak terlihat. Pas ketika disuruh maju ternyata baca puisinya pinter, wah berarti ini aset ini, ya kan. Ketika disuruh mengirim bola, mendribble misalnya, dia tadinya pemalu, tiba-tiba ada, oh ternyata itu tadi. Nah, itu aset yang tidak terlihat, ya. Kadang-kadang aset yang tidak terlihat juga ini, ketika di sekolah dia tidak berprestasi, ya kan, ternyata di luar berprestasi. Adila ternyata juara olimpiade, mewakili dirinya sendiri misalnya, gitu. Tapi atas nama, ya, karena sebagai pelajar ya otomatis seperti itu, ya kan. Oke, terima kasih Kamila. Oke, Kamila ini ya, siapa? Ya, silakan yang lainnya. Oh, mempelajari aset, dengan begitu daya gunakan, ya. Mohon maaf kalau kita di Indonesia kita nggak tahu sumber daya alamnya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa. Coba vakum mungkin dari Sabang sampai Merauke, tapi dengan tahunya kita sumber daya alam, oh ternyata di Kalimantan penghasil minyak bumi, sumber daya alamnya, ya. Pokoknya yang dicari dari kelemahannya deh. Kalau yang dicari kelemahannya, nanti orang, ya, jadinya minder, tidak daya diri, ya kan, ya, alias sebenarnya